Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Jadi kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang benci kepada kita. Ada orang-orang yang mereka mungkin secara lisan mereka menyatakan damai, tapi tetap api permusuhan itu membara di dalam jiwa mereka. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat alam semesta ini, kasih sayang buat seluruh umat manusia, kasih sayang buat seluruh binatang yang ada, kasih sayang untuk semut dan ikan-ikan di lautan. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang kita, tentang manusia. Apakah orang seperti kita pantas masuk surga? Dalam bayangan kita kalau melihat seorang ustadz, kita melihat seorang yang alim, yang senantiasa ke rumah Allah, kita berpikir, Masya Allah, ini orang bakal masuk surga nih. Kayaknya orang kayak aku susah untuk masuk surga. Terjadi seperti itu, bayangan-bayangan kalau sulit bagi kita untuk masuk surga. Ya kita perlu lihat. Mungkin kita memang nggak pantas masuk surga. Yang pertama, kita tahu semua bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Tapi dia masuk surga karena rahmat Allah kepada dia. Berbicara tentang surga, ada sebagian orang yang mengatakan masuk surga itu lebih mudah daripada ngurus visa ke Amerika. Masuk surga itu lebih mudah daripada ngurus izin tinggal di Arab Saudi. Ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya memang masuk surga itu mudah. Tidak sesulit kesuksesan yang diraih di dunia. Tapi masuk surga itu juga berat. Tidak semudah yang dibayangkan, tapi juga tidak seberat yang kita pikirkan. Mu'adz bin Jabal, kita tahu seorang sahabat Nabi yang Masya Allah, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling faham, yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, ingat hadis Mu'adz yang pernah dia dibonceng sama Nabi SAW di atas keledai. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullah 'alal abid?
atau 'alal ibad, wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Mu'adz adalah seorang sahabat yang diutus ke Yaman. Yang ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz di akhir hayatnya, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, la'allaka Mu'adz, kau bisa jadi tamurru, kau akan datang ke Madinah melewati masjidku dan kuburanku." Artinya memang Mu'adz tidak akan berjumpa lagi dengan Nabi SAW setelah diutus ke Yaman. Diutus ke Yaman berdakwah, pulang Nabi telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bertanya, datang menjumpai Nabi SAW. Dan kita pun perlu bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang berilmu tentang permasalahan dan problematika yang kita hadapi. Mungkin mereka bisa memberikan solusi, memberikan pandangan sehingga kita bisa jalan lebih baik. Ada pencerahan. Mu'adz bertanya, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai utusan Allah." Mu'adz mengatakan, "Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kasih tahu aku dengan sebuah amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Pertanyaan yang tidak main-main, jemaah. Kalau kita lihat ada pelatihan-pelatihan yang diadakan, pelatihan bagaimana menjadi sukses dalam kehidupan ini, bagaimana usahamu lancar, bagaimana dalam 1 jam kau bisa bikin duit, kau bisa mendatangkan duit. Kita lihat tuh banyak tuh iklan-iklan seperti itu. 5 menit atau 1 jam dalam sehari kau dapat duit banyak. Dan kita juga, ya manusiawi, tatkala kita ada masalah kita tanya, ya tentang dunia banyak yang kita tanyakan. Bagaimana supaya usaha kita tidak bangkrut ya? Bagaimana supaya ada hasil? Bagaimana supaya tidak di PHK? Bagaimana supaya tidak nganggur? Macam-macam pertanyaan. Mu'adz bin Jabal menanyakan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dia bertanya tentang sebuah amalan yang memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi." Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Tapi hal itu adalah merupakan sesuatu yang mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuknya. Jadi masuk surga itu perkara yang besar. Kalau kita bicara kesuksesan dunia aja membutuhkan kesungguhan, membutuhkan waktu dan jerih payah yang harus kita keluarkan. Itu hanya untuk kesuksesan dunia. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia dan isinya? Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Maka ini sesuatu yang besar. Tapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Jadi kita paham sekarang. Masuk surga berat. Tapi mudah. Gampang-gampang susah. Dia akan jadi susah buat orang-orang yang tidak Allah mudahkan bagi dia. Ya kita lihat di dunia ini Masya Allah. Ada orang kerja, capek, lelah, berkeringat, dapat gaji berapa? 40.000, 50.000. Tapi ada orang yang Masya Allah duduk-duduk, Masya Allah dapat fulus. Siapa yang memberikan itu? Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Allah yang memberikan hal itu. Begitu pula masuk surga Allah. Akan jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Lalu apa kata Nabi? Nabi SAW mulai menjelaskan. Nanti ini setelah kajian, ibu-ibu jamaah bisa ngelihat. Kira-kira kayak aku bisa masuk surga enggak? Setelah mendengarkan kajian ini secara utuh.
Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Jelas kunci surga la ilaha illallah. Ini kuncinya. Artinya kalau seorang hamba melakukan segala amal kebajikan, sholat, puasa, zakat, sedekah, bangun masjid, tanpa yang pertama, nol. Nggak ada harganya. Seperti seorang yang ikut ujian di sebuah perguruan tinggi. Dia jawab dengan bagus semuanya. Nilainya 100. Tapi dia bukan mahasiswa di tempat itu. Dia nggak pernah daftar di sana. Apa akan dikasih ijazah oleh perguruan tinggi itu? Nggak ada. Dia nggak pernah daftar kau ke sini sebenarnya. Gimana kau? Kau mungkin masuk ujian, boleh. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkan ijazah. Tidak akan pernah mendapatkan gelar LC atau S1, S2, S3. Nggak ada. Karena kau tidak terdaftar. Untuk masuk surga kau harus daftar dulu. Daftarnya la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Lalu wa tuqimus shalah. Kau tegakkan salat, tegakkan salat. Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengatakan kau salat. Karena iqamatus shalah, mendirikan salat artinya menegakkan dengan rukun, syarat, sunnah-sunnah ditegakkan tuh salat. Wa tuqimus shalah. Wa tu'tiyaz zakah. Dan engkau mengeluarkan zakat. Berikan zakat itu. Untuk masuk surga nih. Ini Nabi alaihissalatu wassalam sedang memberikan kiat-kiat masuk surga. Kau bayarin zakat. Banyak orang-orang kaya raya susah mengeluarkan zakat. Kemarin ada yang pesan amanah, Ustadz, ana minta tolong Ustadz. Kalau Ustadz isi kajian, tolong sampaikan masalah zakat. Ana ngomong, iyalah bang, ana mau sampaikan masalah zakat. Cuma yang hadir kajian ana, orang-orang tidak wajib zakat. Gimana ana mau jelaskan? Yang wajib zakat nggak pernah hadir kajian. Maka tugas kita memang datang ke mereka. Menyampaikan tentang kewajiban ini. Wa tu'tiyaz zakah. Kau keluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan. Kau puasa di bulan Ramadan. Nah. Dan kita tahu bagaimana pengaruh puasa untuk masuk surga. Salah satu amalan yang tidak ditakar pahalanya adalah puasa. Wa tahujjul bait, haji. Jadi orang mau masuk surga tuh, ya sudah. Rukun Islam yang 5. Kalau kurang, ya akan berkurang persentase masuk surganya. Mungkin dia masuk surga tapi nyemplung ke neraka dulu. Tapi yang jelas, haji adalah penyempurna. Rukun Islam. Kalau dulu ada istilah kita waktu kecil, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, haji kewajiban buat yang mampu. Kau mampu, berangkat haji. Mampu apa Ustaz? Ada yang mengatakan Ustaz mampu gimana? Anak kayaknya belum mampu. Ada orang memang nggak punya uang cash. Duit dia nggak ada. Tapi Masya Allah punya aset rumah, punya aset ini, mobil banyak, macam-macam. Kau udah mampu. Jadi para ulama mengatakan di antara makna mampu adalah az-zadu war-rahilah. Bekal dan kendaraan. Orang dikatakan mampu ketika dia punya bekal untuk berangkat dan dia punya kendaraan. Kalau sekarang mungkin orang bisa bayar untuk naik pesawat dan dia punya bekal untuk dimakan selama di Mekah dan di Madinah, itu udah wajib. Tidak ada kewajiban itu, orang itu harus punya rumah dulu baru haji wajib buat dia. Orang itu harus punya mobil dulu. Enggak. Kau punya bekal, kau punya biaya untuk beli kendaraan, untuk kendaraan, kau udah wajib. Tapi Allah nggak butuh kau berangkat haji. Kau nggak mau berangkat haji, nggak apa-apa. Terserah kau. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah katakan barang siapa yang kufur yang nggak mau berangkat haji,
Allah nggak butuh sama kau, sama alam semesta ini. Sama 5 juta jemaah haji itu Allah nggak butuh. Sama 250 juta penduduk Indonesia Allah nggak butuh. Allah, subhanallah, Allah itu Rabbul Alamin. Tapi ini untuk masuk surga kau harus berangkat haji kalau kau mampu. Thumma qala, lalu Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Sudah nih, dikasih tahu tentang rukun Islam. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, mau nggak engkau aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Kita dalam usaha, ya kita lihat orang ketika berusaha, dia ingin keuntungan yang bertambah terus. Tiap tahun akan ada evaluasi. Ya lihat setahun ini nih, usaha ana berkembang atau stuck. Kalau ternyata stuck, apa penyebabnya? Ada orang yang kepingin bertambah lagi, dia buka cabang lagi. Menginginkan seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, as-sawmu junnah. Tuh yang wajib udah kau laksanakan, tapi kau tambahin, puasa itu perisai. Orang tuh butuh puasa untuk perisai apa? Dari syahwatnya, dari nafsunya. Ketika orang berpuasa perutnya kosong, dia tahu memang aku hidup ini bukan untuk cari makan doang. Aku nggak makan dari pagi sampai petang, nggak ada masalah. Sadar tuh manusia. Kalau dia diciptakan bukan untuk cari makan, dia laksanakan puasa sunnah. Tambah dengan puasa sunnah. Ini pintu-pintu kebaikan untuk menambah derajatmu di surga. Kita lihat orang di dunia, ada yang rumahnya biasa, ada yang rumahnya tingkat, ada rumahnya di apartemen, ada yang villa, ada yang macam-macam. Puasa nih, as-sawmu junnah, menambah derajatmu dan menyelamatkan engkau dari syahwat-syahwat. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu mematikan dosa sebagaimana air mematikan api. Artinya Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, manusia itu tidak lepas dari dosa. Bagaimana ketika kau berbuat dosa, kau perbanyak sedekah. Jadi boleh Ustaz ya, kita sedekah dengan harapan diampuni dosanya. Naam, itu memang janji Allah. Kau sedekah diampuni dosanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kata Allah, kalau kalian mengutangi Allah dengan perhutangan yang baik, Allah akan lipat gandakan. Nggak hilang tuh duit yang kau sedekahkan, tidak hilang. Dan tidak dikembalikan sama, enggak, tapi dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setelah itu wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosa kalian. Maka tatkala seorang terjebak dalam dosa, banyakin sedekah. Itu dapat mematikan, menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita ini ketika berbuat dosa, yang memang kata Nabi SAW, atbi'is sayyi'atal hasanatan huwa, ikutin dosa dengan perbuatan kebaikan, itu akan menghapuskan. Hati kita perlu dijaga. Jangan sampai dosa itu menutupin hati kita, karena kita biarkan. Berbuat dosa, oh gampang lah nanti, gampang. Jangan gampang-gampang. Wallahi nggak gampang. Ada orang yang hatinya tertutup dan dia tidak bisa bertobat. Nggak bisa tobat sudah. Karena udah ketutup sama dosa-dosa tuh. Maka perlu segera menutupin dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa itu dengan sedekah. Wa salatul rajul. Tadi bicara Nabi SAW puasa wajib. Lalu bicara puasa sunnah. Bicara zakat yang wajib. Lalu Nabi berbicara tentang sedekah sunnah. Lalu ketiga beliau berbicara tentang salat malam yang sunnah. Beliau mengatakan wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seorang di malam hari itu pintu kebaikan. Lalu beliau membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'.
Samping tubuh mereka di malam hari itu menjauh dari tempat tidur. Menjauh dari tempat tidurnya mereka. Tinggalkan tuh tempat tidur. Ini pintu-pintu kebaikan. Dan nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billah. Ketahuilah bahwa keutamaan seorang mukmin, seorang yang beriman adalah bangun malam. Wa izzatuhu wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin, kau punya nilai dari mana? Dengan engkau tidak minta-minta sama orang. Kau tidak butuh sama orang. Kau malah berbagi sama orang. Seorang mukmin berusaha bagaimana tangannya di atas, tangannya di atas. Ketika kau tangan di bawah, kau mendapatkan sesuatu, nggak apa-apa, kau terima, alhamdulillah. Ketika kau tidak meminta, kau tidak berhasrat, pemberian itu kau terima, tapi kau juga berbagi sama orang lain. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadza huwal mu'min. Dan itu kehormatan seorang mukmin. Dan Nabi mengajarkan puasa, mengajarkan sedekah, mengajarkan qiyamul lail. Mau cari martabat yang tinggi. Kok ingin dihormatin? Qiyamul lail. Orang sekarang cari prestis ya, cari kehormatan, ingin menunjukkan nilai dirinya di mana? Di tempat-tempat yang di situ tidak ada kehormatan sebenarnya. Kau cari kehormatan di mana? Cari kehormatan dengan menjabat, jadi pejabat publik.